Oke, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah model. Oke, modelnya apa? Karena ini kita akan membuat collection user. Jadi di sini saya awali dengan M untuk menunjukkan bahwa ini model user. Nah, seperti router ini kan diawali dengan R. Ini untuk pembeda aja sih. Oke. Nah, kita coba ini close. Saya akan coba dengan codingan saya yang sudah ada. Oke, kita coba lihat di modelsnya. Oke, di sini user ya. Oke. Nah. Oke, sebentar. Oke. Untuk di bagian models ini akan saya sesuaikan dengan kebutuhan dari analisa kita terhadap desain tadi ya, UI UX. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kita butuh ID, full name sampai created at. Nah, maka di sini kita bisa pertama kita lakukan dulu biar teman-teman bisa memahaminya. Import dari siapa? Kalau kita lihat import mongoose dari sini. Nah, ini kita udah ekspor di sini. Mungkin ini namanya sama persis sama yang ada di sini ya. Biar nggak bingung, kita pisahin aja. Kita ekspornya dengan huruf besar. Oke, maka di sini kita coba panggil dengan huruf besar. Oke, di sini ada error. Mungkin bisa disebut ini connection kalau nggak gitu koneksi mongo. Oke, ini hanya suggestion aja ya. Oke, ini gini connection mongo. Lalu kita butuh juga import from mongoose model sama skema. Sobat, benar nggak tulisannya? Oke, benar. Nah, caranya kita coba bikin dulu sebuah variabel yang merepresentasikan bahwa ini model dari si user atau skema dari si user. Saya bikin user skema. Oke, nah di sini kita ngegenerate baru si skemanya, manggil dari si skema di sini. Oke. Lalu ini sebuah function ya. Oke, seperti ini. Oke, lalu jangan lupa kita ekspor si skemanya default dengan nulis model, lalu sebuah function. Nah, ini kita akan sebenarnya tanpa teman-teman buat user di sini. Coba saya buka show atau use market, use market ID. Nah, kita coba show collection. Nah, ini kita hapus aja db db.user drop untuk menghapus collectionnya. Oke, kita show, nggak ada lagi. Nah, dengan skema seperti ini, model ini nanti akan secara otomatis digeneratekan dari mongoose-nya sebuah skema baru atau model baru. Oke, kita cek ya, ini nggak ada. Oke, kita coba buat user seperti ini, ngambil dari user skema. Nah, user skema ini isinya adalah properti apa aja yang teman-teman mau buat di collection user ini. Kita coba, kita butuh sebuah full name sampai token. Nanti ID ini udah otomatis dibuatkan. Sama create ad ini bisa kita buat otomatis. Oke, dari si mongo atau dari si mongoose-nya. Nah, saya pengen copy aja, nanti akan saya jelaskan.
Oke, saya copy di sini ya. Ini user skema sama. Nah, di sini saya butuh full name, bentuknya string, email string, password string, image itu objek yang isinya URL sama coordinary ID. Nah, seperti ini. Lalu ada roles dan sampai token. Nah, lalu bagaimana cara kita menambahkan create add? Sebenarnya tinggal di sini teman-teman, tinggal nambahin. Sebenarnya perintahnya adalah timestamp. Di sini udah ada, nanti isinya true. Nah, seperti ini juga bisa, tetapi ini akan dibuatkan nanti created add-nya seperti ini. Nah, sedangkan kita pengennya created add. Nah, itu caranya gimana? Kita perlu memanipulasi timestamp-nya ini dengan sebuah variabel tersendiri. Nah, saya bikin sebuah scheme option aja di sini yang isinya adalah objek dari sini. Oke. Nah, artinya timestamp kalau kita nggak bikin objek ini, defaultnya nanti gini. Nah, kita replace name-nya jadi create add, update-nya jadi gini. Oke, udah sesuai. Kalau udah seperti ini, harusnya ini udah bisa kita gunakan. Oke, saya cek lagi Mungus di sini dipanggil di mana? Oh, sebentar. Nah, ini karena saya memberi namanya sama, apakah Mungu ini berasal dari variabel Mungu atau dari sini? Kita cek dulu. Seandainya ini saya coba, oh, harusnya ini bukan from berarti. Cons sama dengan koneksi Mungus. Nah, ini kita bisa ambil dari apapun yang dieksportin dari sini. Oke, kita cek langsung bikin model sama. Coba kita hapus dulu ya kata komen untuk memastikan benar-benar kita ngimport dari sana. Model sama skema harusnya. Nah, ini bisa aja suggestion di tempat kalian muncul, kalau di tempat saya harus di restart lagi VS Code nya, nggak tahu kenapa. Oke, ini dapat dari sini ya. Oke, sebelum ini kita coba koneksi bikin ke controller. Kita tambahin prefixnya C user JS. Oke, ada router, ada user, ada controller. Oke, kita panggil import. Nah, untuk membedakan ini model, maka kita beri penamaan model user. Model user. Boleh gini atau depannya besar aja. Model user. Dari mana? Dari si model user.js. Oke, coba kita buat simple. Cons all data deh, gitu aja. Nah, ini request persis respon seperti biasa. Nah, kita akan coba perintahin nge-find data seperti di terminal tadi. Berarti cons data sama dengan kita panggil modelnya dot find. Nah, untuk model ini sebenarnya mewakili perintah seperti ini teman-teman. db dot nama modelnya, kalau tadi user ya, di terminal user. Nah, seperti itulah sebenarnya yang mewakilin di sini. Kemudian dot find. Nah, sebenarnya seperti itu teman-teman. Oke, find berdasarkan apa? Ya udah find dulu aja. Terus kita mau ngembaliin responsnya adalah respon dot status 200 dot kemudian send. Nah, yang dikirim apanya? Misal message success sama data yang saya kirim. Oke, seperti ini aja dulu. Export
Nah ini bakal banyak, jadi kayak bikin objek all data. Oke, udah. Nah kita panggil connection ini ke dalam router kita. Import, tadi bentuknya objek, from, dari mana? Dari controller, kemudian user.js. Oke, kita cek. Nah ini all data. Nah kita coba, ini nggak butuh lagi, saya hapus. Ini kita ganti get users. Nah di sini yang semula isinya ini kita ganti dengan controller all data. Oke, kita coba jalankan. npm run server. Oke, all data. Sorry ya ini. Nah, oke, kita cek lagi. Tidak dapat menentukan user. Nah ini perhatikan kalau ngimport jangan lupa JS nya ya. Oke, ini udah connection.js. Nah ini URL db secret.js. Ini kalau ngimport perhatikan lagi. Nah ini kita belum ekspor ya. Oke, harusnya sih udah bener. Oh masih salah. Apa? Commons export device commons is not defined. Oke. Oh sorry teman-teman, ini kan saya bikinnya mau ya, makanya harus gini. Sorry ya, jadi namanya sama nggak apa-apa. Yang artinya sebenarnya kita perlu manggil ini untuk koneksi, tapi kita juga ekspor lagi semuanya dari koneksi sampai apapun yang ada di Mongoose ini. Lalu kita sebenarnya bisa bikin alias baru di sini, tapi supaya ini tahu dari mana, saya bedain dari variabel huruf besarnya aja, Mongoose. Nah, oke, nah udah gini aja. Oke, udah benar teman-teman. Sorry ya, tadi saya kurang teliti. Nah, ini kalau udah kita cek dengan router ini tadi ya teman-teman. Oke, ini saya close aja dulu semuanya. Oke, kita akan lihat model controller router. Oke, kita cek di sini localhost 3001, terus pakai users. Oke, di sini ada error JSON. Itu kenapa? Kalau kita pengen mengembalikan bentuk JSON, maka kita perlu menambahkan pengembalian JSON di sini dengan cara perintahnya adalah apps.use. Kita sebut sebenarnya ini body parser, dikenal sebagai body parser. Cuman sekarang body parser itu udah include di dalam Express. Jadi kita tinggal manggil express.json. Nah, kita teman-teman tulis limitnya berapa. Saya pilih string 5 MB. 5 MB itu sebenarnya udah gede banget teman-teman. Coba kita cek lagi, beberapa sintaks saya agak sedikit lupa. Untuk memastikan, kita cek ya. Oke, penulisannya seperti ini. Saya copy aja biar cepat. Nah, oke, ini gini. Kita tulis ini router. Import router. Nah, ya. Jadi kita bikin JSON-nya, kemudian URL encodernya sekian. Bentuknya gini. Oke, harusnya ini kita udah solve sih di sini. Kita coba lagi. Nah, ternyata masih belum bisa teman-teman. Oh, servernya mati. Oke, saya jalanin lagi. Circular bla 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 structure objects. Bentar. Nah, ini apakah datanya udah ketemu apa belum?
coba cek dulu aja pakai konsol log data. Oke, coba dulu ya. Nah, ini datanya sebenarnya udah dapat ya teman-teman nih. Kenapa dia error? Pertama, datanya sebenarnya belum dapat nih kita nih. Name-nya user udah ada nih, tapi sebenarnya data ini nggak ada. Nah, kita harus by apa ini? Find-nya harusnya by full name. Oke, full name is not defined. Oke, sebenarnya ini datanya udah dapat teman-teman. Ini optionnya nge-find, bahkan dia udah nge-createin. Kalau kita lihat, kita cek di sini show collection. Nah, sekarang udah di-createin lagi. Itu siapa yang nge-create? Dia si Mongonya. Ketika apps ini udah jalan, dia otomatis udah di-createin kalau belum ada. Nah, ini udah bener sih teman-teman. Harusnya kalau udah sampai step ini udah bener. Oke, coba kita panggilnya pakai ini. Nah, ini berarti kita pakai destructuring aja, data titik 2 coba titik data. Oke, mau klien. Kenapa saya malah mendapatkan error ini? Oke, it's not problem. Coba saya buka pakai Postman. Takutnya karena di browser tidak didukung, jadi akan saya coba buat baru http localhost 3001/users. Oke, di sini juga saya mendapatkan error circular JSON. Oke, ada error ya. Oke, coba kalau saya buatkan sebuah data users db.users. Create one. Misal di sini saya bikin name sama dengan Tommy. Bukan create ya. Kita coba cek dulu controllernya. Sorry ya, saya memastikan perintahnya sudah benar atau enggak. Berarti bisa menggunakan opsi insert ya, bukan create insert one. Oke, udah ada satu. Bagaimana kalau ini kujalankan? Kita coba request dari sini. Nah, di sini error teman-teman. Oke, saya bisa memastikan ini butuh property filter cons filter sama dengan apa itu namanya, file name yang akan kita cari, full name sama dengan siapa tadi namanya, misal string kosong gini. Nah, ini kita filternya masukin sini. Oke, harusnya oke, ini udah bener. Konsolnya saya hapus. Sorry ya, ini kan prosesnya adalah async await. Nah, sorry, saya lupa. Maka kita tambahkan perintah try catch aja. Nah, kita butuh message ini di bagian error. Error kita tambah kodenya 500. Udah, di sini tulis saja error. Message-nya dapat dari error.message. Kalau nggak dapat ya udah, kita define aja pakai server internal server
server error. Nah gini aja. Oke, kita coba lewat Postman. Nah ini dapat teman-teman, message-nya kosong. Oke ya, dapat. Kok bisa message-nya kosong? Karena di sini internal server error. Coba kita cek message atau messages. Oh, nah gini. Oke, kita cek routernya users kan. Get udah benar. Metodenya get, localhost 3001 user. Oke, ini masih ada error ya teman-teman. Coba di sini. Saya cek dulu. Full name string user. Oke, udah benar. Oke, selanjutnya ini await biasa kan. Nah gini ya, sorry teman-teman, ini kan asinkronus, jadi tadi errornya karena data belum dapat sebenarnya. Nah sebenarnya tanpa filter juga harusnya bisa, karena dengan defaultnya kan find itu ya udah. Nah ini muncul semua nih, udah ada teman-teman. Ini data yang udah kita create dari manual terminal tadi. Oke, kita coba set collection db.users.find. Nah ini perintahnya sama persis seperti ini. Nih tampil. Oke, udah benar, udah bisa ya. Sorry ini harusnya data aja. Nanti munculnya, ini udah benar nih tampilannya array. Ini udah bisa. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba memanajemen respon dengan utils. Thank you.